Selamat sore Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Senang kita boleh berjumpa kembali dalam acara Selah, satu renungan singkat yang kita lakukan setiap hari Selasa dan Jumat. Dan tujuan diadakannya Selah adalah membantu kita melewati waktu-waktu di mana kita mengalami banyak masalah hari-hari ini. Dan hari-hari kita ini kalau kita tidak fokus dengan kebenaran firman Tuhan, dengan Tuhan sendiri, maka kita mudah sekali menjadi goyah. Mari saudara, kita luangkan waktu kita bersama-sama. Kita akan mulai acara kita dengan berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengenal kita, terima kasih Tuhan, kami tahu sebagai anak-anak-Mu kami aman dekat dengan Engkau. Sore hari ini di dalam keadaan situasi yang kami masing-masing hadapi, kami tahu Allah kami sanggup bukan hanya untuk membawa kami melewatinya, tapi memberikan kemenangan buat setiap anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami siap untuk menyembah Engkau, memuji Engkau, kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin, amin. Ya Tuhan, selagi
Benar Tuhan, kami tenang sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara dan saya bisa tenang bukan karena keadaan di luar kita tenang. Kita bisa tenang sewaktu fokus kita kembali kepada Allah sumber damai sejahtera. Saudara, hari ini kita akan sama-sama membaca dari Mazmur Fatsal yang ke-37. Dan saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-18. Saudara, Mazmur 37 ini limpah dengan pengalaman Daud bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya mendorong saudara di waktu-waktu saudara di rumah, saudara punya waktu untuk merenungkan Mazmur 37. Ini pengalaman Daud bersama-sama dengan Tuhan. Ini bukan sekedar hanya kata-kata yang indah, tetapi Mazmur 37 merupakan pengalaman Daud di mana dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Ayat 18 dikatakan Tuhan mengetahui hari-hari yang orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka tetap untuk selama-lamanya. Saudara, hari-hari kita yang kita lalui hari-hari ini Tuhan tahu persis. Dia adalah Alfa dan Omega. Apa artinya saudara? Artinya sebelum saudara melewati hari saudara, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Dan dia sudah menyediakan apa yang kau perlukan sebelum engkau melewatinya. Milik pusaka mereka akan tetap untuk selama-lamanya. Saudara, milik pusaka adalah apa yang penting, apa yang Tuhan berikan yang tidak bisa diambil dari saudara. Seringkali kalau kita bicara tentang milik pusaka di dunia ini, kita bicara tentang barang berharga. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang lebih besar daripada barang yang berharga. Dan Tuhan katakan apa yang Dia berikan, keselamatan, damai sejahtera, kekekalan, itu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Ayat 19 mengatakan mereka tidak akan mendapatkan malu pada waktu kecelakaan.
dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Terjemahan yang lain mengatakan mereka tidak akan malu pada waktu yang jahat, waktu yang sulit. Hari-hari ini kita berada di waktu-waktu yang seperti itu. Tapi Tuhan berjanji dalam firman-Nya, kita tidak akan mendapatkan malu. Dan kemudian dikatakan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Saudara, hari kelaparan, hari-hari yang dimana kita merasa sulit, biasanya orang mengatakan, saya khawatir bagaimana mungkin saya bisa tetap terpenuhi. Tuhan berjanji bahwa anak-anak Tuhan dijagai. Daud mengatakan mereka, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kekenyangan pada hari-hari kelaparan. Saya mendengar beberapa kesaksian bagaimana Tuhan menjaga, memelihara, menolong anak-anaknya dengan cara-cara yang ajaib, dengan cara-cara yang tidak normal, tidak biasa. Karena Tuhan punya perjanjian dengan saudara dan saya. Hari-hari ini orang tua mengatakan, Pak, kalau saya yang mengalami kelaparan saya bisa tahan. Tapi yang saya tidak bisa tahan adalah kalau saya berpikir bahwa anak-anak saya akan mengalami kelaparan. Saudara, kalau saudara sebagai bapak, saudara sebagai ibu berpikir sedemikian, apalagi Bapamu yang di surga, yang mengatakan bahwa kita tidak akan mengalami kelaparan pada waktu, pada musim kelaparan itu sendiri. Karena pemeliharaan Tuhan. Menyambung ke ayat yang ke-21 dikatakan orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Saudara, masih dalam konteks kelaparan, masih dalam konteks kekurangan, masih dalam konteks Daud berbicara masa sulit. Pada waktu kita berbicara tentang orang benar itu pengasih dan pemurah. Kemurahan hati itu tidak bergantung dengan keadaan. Kemurahan hati bergantung dengan hati. Jadi kalau hati saudara murah, hati saudara penuh dengan kemurahan, selalu ada yang keluar dari hati saudara. Selalu ada yang keluar dari kehidupan saudara. Terlepas keadaannya, terlepas situasinya. Orang yang tidak murah hati, maka sekalipun keadaan baik, dia tetap tidak murah hati. Tetapi orang yang murah hati, kebaikan hatinya tercurah sekalipun keadaan tidak baik. Kemurahan hatimu, kata firman Tuhan, biarlah itu boleh dikenal oleh banyak orang. Setiap kita bisa melakukan sesuatu, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk melakukan segala sesuatu. Seringkali pada waktu kita melihat begitu besarnya kebutuhan dan kita melihat keterbatasan kita, kita kadang menjerit kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, saya mau melakukan lebih tapi saya tidak bisa lakukan lebih. Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan lebih daripada kemampuan kita. Tapi ciri orang benar adalah mengasihi dan murah hati. Saudara adalah orang benar yang berada di dalam keadaan sulit. Saudara, Tuhan berikan hati yang penuh dengan kemurahan. Ayat yang ke-22 mengatakan sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya. Katakan saat ini juga saudara, itu saya. Orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ayat 23 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ayat 24, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Seringkali pada waktu kita membaca ayat yang ke-23 di mana Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah menetapkan langkah orang, maka kita berpikir orang benar kalau Tuhan tetapkan langkahnya, pasti langkah itu mulus, langkahnya itu
sudah disiapkan dengan begitu baik dan benar. Tuhan mempersiapkan dengan begitu rupa, dengan begitu luar biasa. Tapi kita selalu berpikir kalau Tuhan yang menyiapkan langkah kita, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya the path, ya, artinya jalannya sudah Tuhan sediakan, jalannya pasti mulus kayak jalanan berhot mix, jalan tol. Tapi sesungguhnya tidak demikian, saudara. Kalau sesungguhnya demikian, maka ayat 24 tidak mengatakan apabila ia jatuh maka tidak akan sampai tergeletak. Ya, berarti di jalan yang Tuhan tetapkan, saudara masih bisa jatuh, saya masih bisa jatuh. Di dalam keadaan yang seperti ini kadang kita merasa, aduh apakah saya kuat enggak ya? Apakah saya sanggup untuk melewati lembah kekelaman ini sampai Tuhan membawa saya keluar? Saudara, pertanyaannya bukan apakah kita kuat, karena firman Tuhan mengatakan justru di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan jadi sempurna. Tetapi yang menyegarkan kita adalah janji Tuhan yang Daud katakan apabila kita jatuh, kita ini tidak sampai tergeletak. Kita tidak sampai tidak bangun kembali. Itu poinnya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Satu kali saya melihat seorang anak kecil berlari ingin menyeberang jalan, saudara. Jalan itu cukup ramai, tapi ada yang mengejar. Dan yang mengejar itu rupanya ibunya. Dan pada waktu saya melihat ibunya pegang tangan anak kecil ini, saya jadi tenang. Ya, saudara, anak kecil ini tidak mengerti bahaya yang akan dia hadapi kalau dia menyeberang tanpa proteksi, tanpa perlindungan. Tetapi pada waktu ibunya memegang tangannya, maka saya tahu bahwa anak kecil ini akan baik-baik saja sekalipun dia belum pernah menyeberang jalan itu, atau dia juga tidak punya kemampuan untuk menyeberang jalan itu sendirian. Saudara, mungkin di benak kita hari ini adalah Tuhan, apa yang dilewati, apa yang kami lewati hari-hari ini, kami belum pernah melewatinya sebelumnya. Saudara, tidak ada orang yang bisa mengatakan dia sudah pernah mengalami apa yang kita hari-hari ini alami. Ya, baik anak yang masih muda, yang sudah tua, opa pun, oma belum pernah mengalami hal yang seperti ini. Mungkin ada hal yang sulit yang mereka lewati, hal yang lain, tetapi seperti yang kita alami hari-hari ini, yang dialami oleh seluruh bangsa secara berbarengan. Mungkin dalam generasi-generasi kita adalah orang yang Tuhan kasih kesempatan. Kembali saudara, Mazmur mengatakan bahwa Tuhan menetapkan langkah, Tuhan memberikan kepada kita path, jalannya, dan kita bisa di jalan itu terjatuh, kita bisa di jalan itu lemah, kita bisa di jalan itu berhenti sejenak, tapi ada assurance, ada satu hal yang menyejukkan hati kita karena Tuhan menopang tangan kita. Saudara, kalau anak itu menjadi aman karena ada ibunya yang memegang tangannya. Demikian juga saudara yang dipegang tangannya oleh Tuhan. Ada lagu yang mengatakan, aku pegang tangan Allahku, tangan Tuhanku kuat-kuat, itu sebabnya aku menjadi tenang. Saudara, saya ingin sedikit mengubah apa yang dikatakan oleh lagu itu. Yang membuat kita tenang bukan karena kita pegang tangan Tuhan kuat-kuat, tetapi yang membuat kita tenang karena kita tahu Tuhan memegang tangan saudara dan saya kuat-kuat. Mazmur ini berjanji Tuhan menopang tangan saudara. Setiap kita melewati jalan ini yang Tuhan sudah tetapkan, berapa lama tidak ada satu orang pun yang tahu pasti. Tapi yang pasti adalah Tuhan berjanji
untuk menopang kita, memelihara kita, membawa kita sampai kepada tujuan yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengatakan Engkau menetapkan jalan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadamu. Dan kalaupun kami terjatuh di jalan itu, kalaupun kami tidak kuat, kalaupun kami lengah, kalaupun kami tersandung, kami tahu ada tangan yang menopang kami, yang membuat kami tidak tergeletak. Dan Tuhan, kami tahu di masa-masa kami yang sulit ini, Engkau menetapkan kami sebagai orang yang penuh dengan kasih dan penuh dengan kemurahan hati. Engkau memberikan kepada kami kelimpahan. Bukan berarti kami punya lebih dari yang lain, tetapi kami punya lebih untuk dibagikan kepada yang lain. Apapun itu, doa-doa kami, nasihat-nasihat kami, apapun yang kami punya, keuangan kami, makanan kami, Tuhan, apapun yang kami punya Tuhan, biar kami boleh berbagi dengan yang lain. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keadaan bangsa kami. Kami berdoa untuk keadaan kota-kota kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan, kami berdoa Engkau sendiri memproteksi Bapak Presiden kami Pak Jokowi. Tuhan, kami berdoa Engkau berikan hikmat untuk dia boleh membuat keputusan yang benar di dalam keadaan yang sulit. Berdoa Engkau mencukupi memelihara bangsa kami. Tuhan, berkat-Mu atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.